Assalamualaikum guys, kali ini Bunda Eta mau membuat croffles yang buttery and crunchy. Sebelum itu minta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih. Untuk bahan roti croissantnya ada 300 gram tepung cakra, 50 gram tepung bola salju, setengah sendok teh vanila bubuk El Arom. Lalu ini aku sudah ada ragi yang sudah diaktifkan, terdiri dari susu cair UHT hangat 225 gram, kemudian gula pasir 1,5 sendok makan, ragi 5 gram. Jadi tujuannya ini adalah kita mengaktifkan raginya terlebih dahulu ya guys. Jadi bisa dilihat raginya itu harus sampai berbusa, itu tandanya ragi aktif. Kemudian ada garam Himalayan setengah sendok teh. Langsung aja kita buat untuk adonan croissantnya. Kita masukkan tepung terigu dan garam, kemudian aduk sampai rata ya teman-teman. Setelah rata, kemudian kita masukkan larutan dari susu, gula, ragi yang tadi sudah kita diamkan kurang lebih 5 menit. Akan berbentuk seperti busa seperti itu. Lalu kita aduk untuk adonannya sampai rata saja hingga tidak ada tepung yang tersisa di permukaan. Ini untuk membuat adonan croissantnya kita tidak perlu menguleni capek-capek ya teman-teman. Jadi kita hanya cukup mencampurkan saja sambil sedikit diratakan untuk adonannya seperti ini. Kemudian kita masukkan butter unsalted sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih 30 gram. Jangan lupa untuk tangan kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk bagian ini penting kita mengaduknya dengan tangan agar kita bisa mengetahui kelembapan dari tepung itu sendiri. Jadi kita bisa ngerasa ini kira-kira adonannya ini cairannya udah pas atau belum. Dan untuk resep saya kali ini adonan dan cairannya ini sudah pas. Uleni sampai cukup tercampur rata aja, sudah tidak ada tepung yang menempel di permukaan. Tidak perlu sampai kalis elastis. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita sisihkan dan kita resting kurang lebih selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipatnya. Lalu setelah mengembang, kita keluarkan adonannya sambil kita kempis-kempiskan agar udara yang terperangkap di adonan keluar semua. Kemudian kita cukup uleni hanya 1 menit saja. Tidak usah lama-lama karena step ini cuma untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian adonannya kita taburi sedikit tepung terigu agar tidak lengket. Lalu ini adonannya akan kita pipihkan dan kita gilas hingga kurang lebih berbentuk seperti kotak. Oke, kurang lebih seperti ini untuk adonannya. Lalu jangan lupa kita masukkan 85 gram unsalted butter di tengahnya. Lalu kita akan melipatnya seperti amplop. Teman-teman, untuk teknik croissant dough ini memang wajib seperti ini ya, karena nantinya kita akan menghasilkan layer-layer yang di dalamnya itu ada butter dan rasanya itu benar-benar crunchy, yummy dan gurih, pokoknya enak banget. Oke, setelah kita lipat seperti amplop seperti ini, lalu jangan lupa teman-teman untuk pastikan cubit-cubit sisi-sisinya agar tidak mudah melepas, karena nanti adonan ini akan kita gilas kembali. Oh ya, bisa juga teman-teman taburi tepung terigu agar tidak lengket. Lalu perhatikan untuk penggilasannya, tekan-tekan dahulu seperti ini, perlahan, kemudian kita gilas. Karena ini adonannya belum masuk ke freezer, maka agak sedikit lembek dan lengket. Jadi kita melipatnya, untuk lipatan yang pertama kurang lebih seperti ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita resting dulu ke freezer untuk kurang lebih 30 menit nantinya. Oke, kurang lebih dari 30 menit aku udah resting di freezer. Lalu kemudian kita gilas lagi untuk taburi juga tepung terigu sedikit dan tekan-tekan gilasnya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menggilasnya searah saja ya teman-teman, agar tidak merusak lapisan dari croissant dough-nya. Dan gilas hingga ketebalan kurang lebih 1,5 cm.
Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita lipat lagi untuk lipatan yang kedua, seperti amplop. Kemudian kita cubit-cubit adonannya agar menempel dan resting di freezer untuk yang kedua kalinya selama 30 menit. Teman-teman bisa gunakan plastik apapun untuk membungkus adonan agar tidak basah. Lalu setelah 30 menit dari freezer, kita gilas lagi. Terlebih dahulu kita taburi sedikit tepung terigu. Untuk caranya kurang lebih sama dengan cara yang pertama. Kita tekan-tekan dulu seperti ini sambil pelan-pelan digilas sampai agak lebar. Teman-teman, untuk pembuatan croissant ini memang prosesnya lama ya dan panjang. Terus lelah ya, sama aku juga, tapi worth kok karena ini rasanya yummy dan battery. Untuk lebarnya adonan kurang lebih 35 kayak 30 cm ya teman-teman. Lalu kita lipat lagi dengan lipatan yang ketiga. Alright, seperti ini. Oke, setelah kita lipat lagi pada lipatan yang ketiga, lalu jangan lupa diratakan dan dimasukkan lagi ke freezer yang ketiga kalinya. Diamkan kurang lebih hanya 30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit ya teman-teman. Oke, akhirnya last but not least, it's a wrap. Oke, jadi kalau untuk pembuatan croffle ini teman-teman gak boleh pakai namanya puff pastry ya, karena itu beda banget adonannya dengan croissant yang ini. Oke, lalu ini untuk adonannya kita tekan-tekan seperti ini. Fungsinya apa sih? Agar adonan dari croissantnya tidak sobek. Boleh tambahkan terigu jika dirasa adonan sudah mulai lengket. Lalu teman-teman bisa gilas lagi untuk dough croissantnya hingga ketebalan kurang lebih 1 cm atau dengan sesuai kebutuhan. Akhirnya selesai, kita bisa menyelesaikan adonan croissant ini. Lalu teman-teman bisa ukur dengan lebar masing-masing 4 cm, kemudian dibuat segitiga sama kaki. Dan untuk adonan croissant ini aku bagi kurang lebih 10 potongan bentuk dari segitiga sama kaki. Jadi ini untuk memotongnya teman-teman bisa gunakan pisau. Aku kali ini menggunakan stainless scraper, jadi ini lebih mudah ya. Dan ini bentuknya sebenarnya ada yang agak lebih besar, lebih kecil, tapi kurang lebih sama lah ya teman-teman, 4 cm. Ya seperti ini kita buatnya pelan-pelan saja. Oh ya, untuk layers dari croissant ini tuh bagus banget ya teman-teman. Nanti aku tunjukin deh bentuknya. Nah kurang lebih kayak gini, kita tarik perlahan untuk adonan croissantnya, lalu tengahnya dibelah agar kita dapat bisa lebih mudah untuk melipatnya. Perlahan saja dibentuknya seperti ini. Tada! Jadi deh kurang lebih croissant dough untuk crofflesnya, dan teman-teman bisa lakukan hingga adonan habis seperti cara yang saya seperti ini ya. Oh ya, menyambung lagi, kenapa sih kalau bikin croffle tuh nggak boleh pakai adonan puff pastry? Yang pertama itu karena kalau untuk puff pastry ini bentuknya tidak mengembang ya, jadi pada saat kita panggang itu dalamnya masih mentah dan kurang lebih keberasa untuk rasa baterainya. Nah tuh seperti aku bilang, seksi banget kan layers dari croissant dough buatan aku. Ya ini dia akhirnya, alhamdulillah selesai juga aku bikin adonan croissantnya. Sebelum dipanggang, pastikan didiamkan kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang 2 kalinya. Dipanggang selama 6 atau 7 menit di cetakan oven. Ini dia croffles buatan aku, ini best seller banget loh teman-teman. Oh ya, sebelum itu jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai bertemu di video berikutnya.